Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ya Rasulullah ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur juga tak bosan-bosannya kita kirimkan buat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul ataupun berjalan dengan sehat, dengan selamat menuntut ilmu maupun kerja dan sebagainya. Salawat beriringan salam juga tak bosan-bosan yang kita kirimkan buat junjungan kita yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad yang telah bersusah payah menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah di muka bumi yang kita cintai ini. Yang terhormat Bapak dosen pengampu logika algoritma yaitu Bapak Rian MPDT, dan yang terhormat teman-teman maupun rekan-rekan seperjuangan dengan saya. Baik, saya tidak akan memanjangkan kata-kata mukadimah. Langsung saja kita masuk ke sub materi pada kesempatan hari ini yang kita bahas atau yang kita jelaskan dengan secara diri kita sendiri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizky Hairi dengan NIM 2522308 kelas 1H PTIK. Baik, langsung saja masuk ke sub materi yang pertama, yaitu konsep dasar algoritma. Adapun pengertian algoritma tersendiri yaitu pada dasar semua program komputer yang dibuat merupakan implementasi dari proses yang ada di kehidupan nyata yang ditransformasikan ke dalam bentuk kode program sehingga dapat dijalankan di komputer untuk membantu user dalam menjalankan kegiatannya. Karena kode program merupakan implementasi dari dunia nyata, oleh karena itu setiap program yang dibuat oleh satu orang dengan orang lain yang dapat berbeda dalam rangka menyelesaikannya. Karena setiap orang memiliki cara solusi pemecahannya ataupun solusi untuk memecahkan masalah atau membuat langkah-langkah tersendiri. Adapun definisi logika, mari kita berpikir secara logis atau mari kita menggunakan logika. Kiranya perkataan seperti ini kerap kali kita dengar di kehidupan sehari-hari. Adapun definisi algoritma pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli matematika yang bernama Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi, berasal dari Persia yang dari kata al-Khwarizmi, dan kini lebih dikenal dengan sebutan algorit sebagai nama atas temuannya tersebut. Algoritma secara umum merupakan cara dan urutan langkah ataupun tahapan yang diatur secara sistematis untuk menyelesaikan suatu kegiatan sehingga proses yang akan diselesaikan dapat sesuai dengan algoritma dan urutan langkah-langkahnya. Pada prinsipnya, algoritma dari sebuah proses ada 3 tahapan seperti terdapat di inputan yang memasukkan ke dalam proses dan dari proses yang akan menghasilkan atau output ataupun keluarannya.
Adapun contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari ketika kita membuat mie instan. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama itu nyalakan kompor, terus masukkan air ke panci, terus direbus air itu sampai mendidih. Terus masukkan mie instan, terus masukkan cabai, tomat, jika dikasih. Setelah itu masukkan mie instan dan tunggu sampai matang. Tuangkan mie ke mangkuk, masukkan bumbu ke mangkuk, masukkan telur ke mangkuk. Mie instan siap disajikan atau siap dimakan. Adapun kriteria algoritma, yang pertama yaitu input, yang kedua output, yang ketiga finiteness, yang keempat definiteness, dan yang kelima effectiveness. Struktur dari algoritma ini yang pertama itu perulangan atau looping dan percabangan, dan yang ketiga itu terurut atau sequential. Ada dua hal yang penting ketika kita membuat program aplikasi. Yang pertama adalah algoritma, yang kedua adalah struktur data. Kedua hal ini menjadi penting karena kita tidak dapat menghasilkan program yang baik ketika hanya memiliki algoritma yang baik namun dengan pemilihan struktur yang data yang buruk. Demikian pula sebaliknya. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu algoritma dalam pemrograman. There's no going back. Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan untuk memberikan instruksi kepada perangkat keras agar dapat melakukan sesuai dengan apa yang diinstruksikan. Sama halnya seperti kita dalam sehari-hari agar orang lain mengerti apa yang kita inginkan ataupun yang kita perlukan dengan media komunikasi yang disepakati bersama agar dapat saling mengerti. Sebagai contoh, saat kita meminta seseorang untuk membuat mie instan, saat itu kita melakukan pemrograman terhadap orang yang lain untuk melakukan serangkaian kegiatan sehingga mie instan itu siap disajikan atau siap untuk dimakan. Karena manusia memiliki pengalaman, rasa dan daya kreativitas, maka tanpa kita memberikan instruksi secara detail dan terstruktur, kegiatan tersebut dapat diselesaikan. Namun berbeda dengan hanya dengan perangkat dalam komputer. Kita harus memberikan perintah secara rinci, benar dan mendetail sehingga apa yang kita perintah dapat dijalankan oleh komputer dan menghasilkan luaran seperti yang kita harapkan. Adapun jenis bahasa pemrograman, dapat dikelompokkan menjadi dua macam berdasarkan tingkatnya, yaitu yang pertama bahasa tingkat rendah dan yang kedua bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat rendah yaitu bahasa ini merupakan bahasan yang dirancang untuk langsung dapat dimengerti oleh mesin yang mengandung kode biner 0 dan 1 tanpa harus melalui bahasa penterjemahan. Namun bahasa ini cenderung tidak manusiawi karena sulit dipahami oleh manusia. Dan yang kedua itu bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat tinggi ini merupakan bahasa yang lebih manusiawi dari bahasa tingkat rendah. Dengan bahasa ini sehari-hari, namun bahasa ini memerlukan kompiler untuk menerjemahkan ke dalam bahasa.
ke dalam bahasa mesin agar dapat dieksekusi oleh komputer. Sebagai contoh, itu bahasa tingkat tinggi adalah Turbo Pascal, C++, PHP, dan Java. Penulisan algoritma dalam pemrograman yaitu menggambarkan algoritma secara umum dapat disajikan dalam dua cara, yaitu dengan teks dan dengan gambar. Penyajian algoritma dengan menggunakan tulisan dapat disajikan dengan bahasa tertentu, misalnya bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia, maupun dengan prosedur kode pseudokode. Sedangkan penyajian dengan gambar dapat disajikan dengan flowchart. Namun sebenarnya flowchart bukan merupakan cara satu-satunya. Dalam penggambaran algoritma dengan gambar dapat juga digunakan data flow diagram atau HIPO maupun dengan menggunakan struktur CAR. Pseudokode adalah suatu kode yang ditulis mirip dengan kode yang sebenarnya dan ditulis berdasarkan bahasa pemrograman tertentu sehingga lebih mudah dikomunikasikan dengan programmer karena lebih terinci. Sedangkan flowchart adalah penggambaran algoritma dengan menggunakan media gambar atau simbol untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dengan menggambarkan suatu permasalahan menggunakan media flowchart, kita dapat mengkomunikasikan algoritma yang kita buat kepada seluruh tim pengembang sehingga sistem yang dibangun dapat sesuai dengan yang diinginkan. Secara umum, flowchart dibagi menjadi dua macam, yaitu flowchart system dan flowchart program. Flowchart system adalah menggambarkan suatu sistem perangkat komputer yang berbentuk diagram dan menggambarkan keterhubungan antara masing-masing perangkat. Adapun contoh simbol-simbol yang digunakan untuk menggambarkannya adalah itu input output, yang kedua manual input, dan yang ketiga proses, yang keempat menyimpan file, yang kelima magnetic disk. Flowchart program adalah penggambaran suatu algoritma untuk memecahkan suatu permasalahan. Beberapa contoh simbol yang digunakan untuk menggambarkan algoritma dengan flowchart adalah yang pertama itu terminal, yang kedua preparation itu, yang ketiga processing, yang keempat input output, dan yang kelima itu decision, yang keenam predefinite process, yang ketujuh connector, dan yang kedelapan off pack connector, yang kesembilan arrow yang kesembilan arrow. Itulah materi yang dapat saya sampaikan dari bab 2 yang berjudul algoritma dalam pemrograman. Dan selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu variabel dan tipe data. Yang pertama itu variabel. Adapun definisi variabel, secara umum variabel dapat kita artikan sebagai kontainer yang memiliki nama. Seperti halnya secara kontainer dapat menyimpan barang
Pada variabel juga dapat digunakan untuk menyimpan. Dalam PHP, variabel diawali dengan tanda dolar, sedangkan eksemen dengan menggunakan operator sama dengan. Selanjutnya, semua pernyataan diakhiri dengan tanda titik koma. Sebagai contoh, dalam pemrograman kita dapat membuat sebuah variabel dengan nama buah dan mengisi variabel tersebut dengan apel. Contohnya yaitu dolar, buah sama dengan tanda kutip apel, tanda kutip dan titik koma. Sama halnya dengan sebuah tempat penyimpanan yang kadang mempunyai kekhususan untuk menyimpan jenis barang tertentu. Misalnya kalau kita akan menyimpan air atau benda cair, kita dapat menggunakan botol, gelas, ember, mangkuk, atau jerigen dan lain-lainnya. Untuk menyimpan benda gas seperti gas LPG, oksigen, dan benda gas lainnya, kita tidak dapat menggunakan gelas ataupun ember, karena setiap benda memiliki sifatnya masing-masing. Demikian pula pada penggunaan variabel, kita juga dapat menggunakan tipe data ataupun jenis data yang dapat kita masukkan ke dalam variabel tersebut. Namun dalam PHP, variabel tidak bertipe sehingga bisa dimasukkan dengan tipe data apa saja. Untuk memanggil nilai dari variabel PHP, kita dapat menggunakan perintah echo atau print seperti berikut. Yaitu PHP terus dolar deskripsi tanda kutip 2, ini adalah buah, terus dikasih lagi kutip 2, titik 2, kutip 2 ya, kutip 2. Selanjutnya dolar buah sama dengan kutip 2 apel, terus kutip 2 titik koma, dan selanjutnya print dolar deskripsi titik koma, selanjutnya echo dolar buah titik koma. Hasil yang dapat kita lihat adalah ini adalah buah apel. Pun jenis variabel dan implementasinya. Yang pertama itu variabel lokal. Variabel lokal adalah variabel yang didefinisikan di dalam sebuah fungsi dan juga hanya dapat digunakan di dalam fungsi tersebut. Berikut merupakan contoh penggunaan variabel lokal. Yang pertama itu PHP, terus fungsional print angka, terus angka kutip 2 1 11 kutip 2 itu garis miring 2 kali variabel lokal, terus echo dolar angka titik 2 titik koma, dan seterusnya garis miring 2 kali output isi variabel lokal, terus echo dolar angka, terus angka akan error karena tidak mengenali variabel yang dikeluarkan, terus karena perintah ini berada di luar fungsi tempat variabel dideklarasikan. Yang kedua itu variabel global. Variabel global adalah variabel yang dideklarasikan di luar sebuah fungsi. Dan ketika ingin menggunakan di dalam fungsi, kita tinggal mendeklarasikan di dalam fungsi yang kita buat, dan jangan lupa tambahkan kata global di depan variabel saat dideklarasikan. Yang ketiga itu variabel statik. Variabel statik adalah variabel yang akan menyimpan nilai akhirnya. Jika pada normalnya sebuah variabel dalam sebuah fungsi akan dikembalikan nilainya, maka dengan menggunakan variabel statik ini tidak return
atau tidak kembali ke nilai awal. Adapun variabel konstanta, konstanta sejatinya sama seperti variabel, digunakan untuk menyimpan nilai, namun antara konstanta dan variabel memiliki perbedaan. Selanjutnya yaitu tipe data. Tipe data berfungsi untuk menentukan nilai apa saja yang dapat dimasukkan pada suatu variabel. Sebagai contoh, kita memberikan label angka pada umur. Maka ketika kita memberikan nilai huruf atau string ke dalam variabel, umur akan ditolak. Selain itu, tipe data juga menentukan besaran memori yang digunakan karena setiap tipe data memiliki besaran alokasi memori yang berbeda. Proses menentukan tipe data menjadi hal yang krusial karena akan mempengaruhi kode program yang akan dijalankan ketetapannya. Dalam memilih tipe data meningkatkan efektivitas suatu program. Tipe data memiliki dua jenis. Yang pertama itu tipe data dasar atau primitif dan tipe data terstruktur. Pada rumpun bahasa C mengenal 5 tipe data primitif yaitu char, int, double, float, dan void. Adapun macam-macam tipe data dan penggunanya. PHP merupakan keluarga dari bahasa C, di mana ketika kita mendeklarasikan sebuah variabel dalam merumpun atau bahasa C, secara umumnya kita menyebutkan tipe datanya. Walaupun secara umum pendeklarasian kita mengenai lebih dekat mengenai tipe data. Tipe data secara garis besar dikelompokkan menjadi dua jenis tipe data, yaitu yang pertama tipe data sederhana dan yang kedua itu tipe data terstruktur. Tipe data sederhana atau juga dikenal dengan tipe data primitif adalah tipe data yang dasar yang hanya mampu menyimpan satu nilai tiap satu variabel. Tipe data sederhana sendiri dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis pengelompokan. Yang pertama yaitu kelompok numerik. Pada kelompok data numerik, tipe data dibedakan menjadi dua jenis yaitu integer yang merupakan tipe data yang menampung bilangan bulat dan real yang merupakan tipe data yang menampung bilangan pecahan. Integral sendiri memiliki beberapa jenis tipe data. Beberapa tipe data ini dimasukkan untuk memberikan batasan pada penggunaan memori agar penggunaan memori menjadi lebih efisien. Dan kedua itu real. Tipe data real merupakan tipe data yang digunakan untuk menyimpan bilangan pecahan. Adapun cara penulisannya dapat dilakukan secara biasa maupun cara yang scientific. Contoh data real 4698 min 89 dan 67. Itu tipe terstruktur. Tipe data terstruktur meliputi array, string, set, record, dan file yang dalam pembahasannya akan dibahas secara terinci pada bab selanjutnya karena memerlukan penjelasan yang lebih terinci pada bab ini akan dijelaskan mengenai string yang merupakan salah satu tipe data terstruktur. String itu atau tipe data string adalah tipe data yang dapat menampung teks
hampir sama seperti dengan data card yang dapat menampung semua jenis karakter, namun pada string memiliki panjang, sehingga string dapat menampung data berupa teks. Adapun cara penulisan tipe data string adalah dengan memberikan tanda petik di antara teksnya. Sebagai contoh yaitu yang pertama itu dolar sama dengan tanda petik nangka dan pisang tanda petik titik koma. Pada contoh di atas berarti pada contoh di atas itu berarti variabel berisi nangka dan pisang. Ini berarti variabel buah memiliki tipe dan string karena dapat menampung teks.